Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di agenda belajar bareng Kimia Fisika yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggit Olivia bertindak sebagai moderator dalam acara ini. Baiknya sebelum kita memulai agenda pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa cukup. Pada malam hari ini saya tidak sendirian ya, sudah ada mentornya di sini, sudah bergabung dengan kita Kak Dodi. Langsung saja saya perkenalkan. Selamat malam Kak Dodi. Ya, selamat malam teman-teman. Malam Kak Dodi. Selamat malam, Kak. Ya, perkenalkan ya, nama saya Dodi Nurwahyu Hidayat. Di sini saya dari angkatan 2018. Santai aja nanti diskusinya, belajar barengnya. Itu. Iya Kak. Terima kasih Kak Dodi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya, boleh di kolom chat atau bisa langsung buka audionya aja. Oke. Kayaknya langsung aja kita mulai belajar barengnya. Silakan Kak Dodi. Oke, terima kasih dari Mbak Anggit yang udah memberikan waktu kepada saya pada malam hari ini. Jadi gini ya teman-teman, di sini kita sifatnya belajar bareng aja. Makanya di sini aku juga nggak merasa yang paling pinter atau apa gitu. Yang intinya kita pokoknya belajar bareng aja, diskusi santai. Apabila ada yang pengen disampaikan dari teman-teman, langsung aja disampaikan. Kalau dari aku juga nanti misalnya dalam menjelaskan ada beberapa kesalahan, mohon dimaafkan dan langsung dikoreksi aja ya teman-teman. Pokoknya santai aja lah nanti. Gitu. Oke, di sini saya diamanahkan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia untuk memimpin, bukan mengajarkan, memandu lah, istilahnya memandu teman-teman untuk belajar di mata kuliah Kimia Fisika. Yang mana pembahasan kita pada malam hari ini mengacu atau membahas tentang ujian tengah semester tahun 2019-2020. Ini ya teman-teman, soalnya ada 4 soal, soal pertama, soal kedua, soal ketiga itu soal hitungan. Mungkin nanti yang bakalan aku sorotin itu lebih ke soal hitungannya gitu. Dari soal nomor 1, 2, 3. Mungkin nomor 4 itu bisa teman-teman pelajari sendiri karena itu bersifat sifatnya teoritis ya. Aku juga mungkin ada beberapa poin yang lupa gitu tentang teorinya. Ini langsung aja kita mulai tentang soal yang pertama. Oke, kita langsung belajar ya teman-teman. Di soal yang pertama, yaitu kalau nggak salah ini mengenai teori kinetik gas, yaitu gas sejati di sini. Dituliskan di sini gas sejati. Di mana soalnya sebuah silinder baja berisi 400 gram gas N2 dengan volume 5 liter, suhu berapa hingga volume 5 liter. Hingga suhu berapakah silinder tersebut dapat dipanaskan apabila tekanan gas maksimum yang dibolehkan adalah 50 atm. Di mana di sini sudah dikasih perintah ya dalam pengerjaannya menggunakan metode faktor kompresibilitas. Karena kita ketahui ya teman-teman bahwa dalam teori kinetik
gas, khususnya di gas sejati ini ada beberapa metode dalam menyelesaikan permasalahannya. Ada van der Waals, kemudian faktor kompresibilitas, dan ada beberapa metode yang lain. Kemudian di sini diketahui ada data TC sebesar 147,1 derajat Celcius dan PC-nya 33,5 atm. Itu. Nah, langsung saja kita kerjakan soalnya. Langkah pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu semua clue, semua variabel yang sudah diketahui. Pertama ada massa sebesar 400 gram. Kemudian volume sebesar 5 liter, tekanan 50 atm. Kemudian tekanan TC atau suhu kritis itu sebesar minus 147,1 derajat Celcius. Kemudian kita konversikan satuannya dari derajat Celcius, kita konversikan menuju Kelvin, ditambah 273, diperoleh nilai 125,9. Itu. Kemudian ada PC atau tekanan kritis sebesar 33,5 atmosfer. Kemudian MrN2 sebagaimana kita ketahui sebesar 28 gram mol. Oke, langsung kita eksekusi ya teman-teman. Kita di sini ditanyakan mencari suhu dengan metode faktor kompresibilitas. Oke, langsung saja. Di mana faktor kompresibilitas itu dirumuskan PV sama dengan ZnRT, di mana faktor kompresibilitas yang dimaksud itu adalah Z, di sini Z. Sehingga untuk mencari harga faktor kompresibilitas Z itu dirumuskan PV dibagi N kali R dikali T. Di mana juga dirumuskan bahwa besarnya nilai PR itu adalah P dibagi PC. Maaf, hapus. Di mana besarnya nilai PR itu sama dengan P per PC, atau bisa dikatakan bahwa harga tekanan itu adalah PR dikali PC. Kemudian TR sama dengan T dibagi TC atau suhu kritis gitu. Atau dengan kata lain juga bahwa nilai T itu sama dengan TR dikali TC, seperti itu. Nah, kita cari, yang kita soroti di sini adalah harga T di sini. Dengan variabel-variabel yang sudah diketahui, yaitu ada nilai P dan PC, sehingga di sini bisa kita peroleh harga PR gitu. Di mana harga P kita substitusikan sebesar 50 atm dan harga PC itu kita substitusikan sebesar 33,5. Nah, langsung kita operasikan, diperoleh harga PR ya teman-teman. Harga PR itu sebesar 1,49 atmosfer. Atau apabila kita bulatkan mendekati 1,5. Nah, fungsinya kita mencari PR ini apa sebenarnya? Nah, ini nanti akan menjadi modal kita buat mencari harga Z. Nah, mencari harga Z ini di mana? Yaitu melalui gambar atau figur grafik 3.6. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita mulai lagi dari atas gitu. Kita kembali lagi pada persamaan yang pertama terkait Z sama dengan PV per nRT. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui di atas. Dengan nilai P sebesar 5 atm, nilai volume sebesar 5 liter, kemudian harga N itu mol ya teman-teman. Mol itu dirumuskan massa per mr. Di sini ada masanya 400 gram dan mr-nya 28 gram mol. Langsung aja aku substitusikan, dikali dengan harga R sebesar 0,08206 liter atm per mol Kelvin dikali T. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini, T di sini itu harganya adalah ini. Harganya adalah ini. Berarti substitusikan aja. Di sini harga TR sebesar 125,9. Maaf, di sini harga TC sebesar
125,9 dikali dengan harga TR yang belum kita ketahui. Begitu teman-teman. Sehingga setelah kita operasikan diperoleh harga Z itu sebesar 25 dibagi 147,64 TR. Seperti itu. Nah, ini persamaan ini menjadi modal kita buat mencari harga di dalam grafik seperti itu. Nah, di sini tadi ini harga Z, maaf. Ini harga Z, ini harga PR, dan ini harga TR. Di sini harga TR, teman-teman. Oke, ini harga TR. Jadi, dalam membaca grafik ini ada dua ketentuan yang harus kita pegang. Yang pertama, nilai Z yang nantinya dicari itu harus memenuhi persamaan yang pertama, yaitu Z sama dengan 25 dibagi 147,6 TR. Dan grafik itu mengacu pada harga PR yang tadi udah kita peroleh, yaitu sebesar 1,5. Kita ingat ya teman-teman, harga PR tadi yang kita peroleh itu adalah sebesar 1,5. Nah, ini sebagai acuan kita dalam mencari harga Z gitu. Jadi di sini karena batasannya udah kita peroleh pada PR sebesar 1,5, berarti kita hanya di titik ini saja untuk PR. Sorry. Jadi harga PR itu hanya mengacu pada titik 1,5 ini. Gitu teman-teman. Bentar ya teman-teman. Nah, jadi untuk garis PR secara vertikal itu kita fokuskan pada garis ini. Oke teman-teman. Bisa terlihat jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan trial and error terhadap nilai TR. Di sini TR. Nilai TR ya teman-teman. Jelas enggak? Ya udah, kita ya dianggap nilai TR. Nah, TR itu mewakili garis ini. Ini, aduh, enggak lurus. Enggak sulit nih. Nih. TR itu meliputi garis ini yang bengkok-bengkok ini teman-teman. Set. Ini 1,8, ini nilainya 1,6, ini nilainya 1,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini ada harga TR sebesar 0,95. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari analisis grafik, berarti kan kita analisisnya per ini ya teman-teman, per TR. Ini kita asumsikan kita pertama melihat grafik TR sebesar 2. Ini sebesar 2. Garis ini mewakili TR sebesar 2. Nah, kita tarik garis horizontal ke kiri. Nah, nanti akan diperoleh harga Z di sini. Diperoleh harga Z di sini. Berarti dengan PR 1,5, TR dengan harga 2 diperoleh harga Z melalui grafik sebesar sekitar 0,975 ya, itu kira-kira segitu. Memang untuk membaca grafik ini sesuai ketelitian teman-teman masing-masing gitu. Begitu pula ini kita misalkan di TR 2, kemudian kita misalkan di TR sebesar 1,1, TR sebesar 1,1, maka garis yang mewakili itu adalah ini. Nah, 1,1. Nah, sama dengan proses yang awal tadi, kita tarik garis horizontal ke kiri. Oke, diperoleh harga Z melalui grafik itu sebesar 0,5. Oke. Langsung aja ke data yang udah aku cari ya teman-teman. Di sini jadi intinya apa? Intinya di sini kita mencari harga TR yang paling sesuai. Artinya paling sesuai ini antara Z yang diperoleh melalui grafik dan Z diperoleh melalui persamaan, diperoleh di persamaan ini itu sesuai. Itu paling sesuai gitu, paling mendekati gitu. Nah, oke, kita analisis dari TR yang pertama.
tadi kita gunakan TR dengan harga TR itu sebesar 2. Dari grafik, ini grafik ya, Z yang diperoleh dari grafik. Jelek banget tulisanku. Oke lah, gini ya teman-teman. Dari TR yang diperoleh di grafik dari harga TR sebesar 2, itu diperoleh Z sebesar 0,975. Nah, selanjutnya untuk memperoleh Z pada persamaan ini, kita substitusikan harga TR ini di persamaan. Di sini kan ada Z sama dengan 25 per 147,64 TR ya teman-teman. Nah, kita substitusikan harga 2 ini di TR sini. Nah, ternyata dari hasil operasi diperoleh harga TR 0,08. Sangat kecil sekali. Dan ini sangat berbeda jauh gitu. Sangat berbeda jauh. Nah, selanjutnya begitu pula dengan perhitungan selanjutnya ya teman-teman. Itu sama, prosesnya sama. Sampai ini, pokoknya itu prosesnya sama. Nah, ini aku tadi udah trial sampai aku nyoba ke TR-nya sebesar 0,7. Untuk ternyata nilainya tuh nggak ada yang mendekati. Nah, kemudian aku pakai harga TR yang 0,95. Harga TR sebesar 0,95 itu ada di sini nih. Garisnya ini nih, teman-teman. 0,95. Nah, itu diperoleh teman-teman. Diperoleh harga itu ini ya teman-teman. Nah, ini sekitar 0,18 lah. Aku mengasumsikannya seperti itu, mendekati 0,18. Nah, ini dengan harga TR sebesar 0,95 diperoleh Z pada grafik sebesar 0,18. Sehingga apabila kita substitusikan harga 0,95 ini di nilai TR ini, kita peroleh harga Z sebesar 0,178. Nah, ini nilainya adalah nilai yang paling mendekati seperti itu. Dapat kita anggap paling mendekati. Sehingga data TR ini udah kita peroleh sebesar 0,95. Nah, langsung aja untuk mencari T, nilai harga T kan tadi ditanyakan harga T. Langsung aja kita ke rumus awal bahwa nilai T itu adalah TR kali TC. Seperti itu. T sama dengan 0,95 kali 125,9. Ini harga TC ya teman-teman. Harga TC. TC yang tadi diketahui di soal. Nah, itu harus dengan satuan Kelvin juga. Nah, diperoleh harga atau suhu suhu sampai suhu berapakah sinar tersebut dapat dipanaskan itu diperoleh harga T sebesar 119,605 Kelvin. Nah, selain dengan persamaan ini untuk mencari harga T, selain menggunakan persamaan ini bisa juga kita gunakan persamaan ini Z sama dengan 25 per ini PV P kali V ini N. Aduh, jelek banget. Ini N, ini R, ini T. Dah, tuh, gitu teman-teman. Nah, hasilnya tadi aku peroleh sebesar 118,9 kalau nggak salah tadi. Sehingga harganya mau kita menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus T sama dengan TR per TC itu hasilnya hampir kongruen atau sama. Seperti itu teman-teman. Nomor 1. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja ya teman-teman. Aku ke soal nomor 2. Langsung aja. Nanti mungkin gimana Mbak Anggit, satu persatu atau aku selesaiin dulu ini semua soalnya. Halo? Iya, boleh langsung aja Kak dilanjutin, nanti teman-teman yang mau tanya bisa di chat box. Oke, siap. Oke,
Siap. Jadi aku langsung lanjutin aja teman-teman untuk soal nomor 2, yaitu tentang hukum termodinamika 1 kalau nggak salah ini. Dia soalnya 10 mol gas ideal berada dalam sistem tutup. Mula-mula mempunyai tekanan 5 atmosfer dan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, gas dikompresi secara isotermal reversibel sampai tekanan 30 atmosfer. Selanjutnya, dipanaskan secara isobar reversibel hingga suhu 350 derajat Celcius. Oke, pertanyaannya di sini yang pertama, gambarkan perubahan-perubahan tersebut pada diagram PV. Kemudian B, hitunglah nilai W, H, delta H, atau delta U pada setiap tahapan proses. Nah, di sini aku mekanisme ngerjainnya sesuai dengan tipeku ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman itu mempunyai tipe pengerjaan soal yang berbeda-beda. Silahkan disesuaikan dengan metodenya sendiri-sendiri yang mungkin dirasa lebih gampang. Di sini aku nggak membatasi teman-teman untuk memakai mekanismenya seperti apa. Tapi aku di sini menuliskannya atau menggambarkan dari soal itu seperti ini. Nah, oke, kita langsung gambarkan kita gambarkan soal ini di dalam wujud penyelesaian. Biar kita tahu gambaran akan soal itu ke arah mana, seperti itu. Nah, di sini aku gambarkan dari yang diketahui kondisi awal. Di kondisi awal itu diketahui bahwa terdapat 10 mol gas ideal, N sama dan 10 mol. Kemudian mula-mula mempunyai tekanan 5 atm dan 40 derajat Celcius. Berarti kita gambarkan bahwa tekanan P di sini adalah 5 atm dengan T sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, ini kondisi awal atau kondisi 1 ya. Kondisi 1. Kondisi 1. Nah, kondisi 1 ini kemudian dilakukan treatment secara isotermal, dilakukan proses secara isotermal dengan dilakukannya tekanan gitu. Untuk memperoleh kondisi 2, Nah, kondisi 2 ini bagaimana dengan kondisi 2? Diketahui bahwa di soal itu dia dikompresi secara isotermal hingga tekanan 30 atm. Hingga tekanan 30 atm. Kemudian dilakukan lagi proses secara isobar menuju kondisi ketiga dengan untuk memperoleh suhu sebesar 350 derajat Celcius. Nah, ini ya teman-teman yang berarti yang diketahui. Nah, yang diketahui berarti ini aku kotain dulu. Yang diketahui di soal. Oke. Ini kan udah poin-poin yang diketahui udah kita tuliskan ya teman-teman. Kemudian kita analisis dari proses yang terjadi antara kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 ke kondisi 3. Nah, kita lihat bahwa di kondisi 1 ke kondisi 2 itu dilakukan secara isotermal, yang maknanya itu dilakukan pada suhu yang sama. Sehingga T pada kondisi 1 dan T pada kondisi 2 itu sama. Di mana T di sini adalah 40 derajat Celcius. Hingga kondisi 2 juga 40 derajat Celcius. Kemudian kita analisis dari kondisi 2 menuju kondisi 3. Dilakukan secara isobar. Isobar yang maknanya tekanannya sama. Tekanannya sama sehingga di sini tadi diketahui kondisi 2 itu P 30 atm. Langsung aja kita tuliskan di kondisi 3 itu juga sama, yaitu 30 atm. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita analisis nih teman-teman. Kita analisis dari, ini kan gas ideal ya teman-teman. Ini kata kuncinya gas ideal. Berarti gas ideal itu selalu berpegangan pada rumus P, V, sama dengan N, R, T. Di mana di sini di suatu proses, di dalam proses ini nilainya tetap baik di kondisi 1, kondisi 2 maupun kondisi 3. Yang berubah adalah harga ini, yang berubah
Yang berubah itu harga PV sama T. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, langsung kita analisis saja, teman-teman. Di sini dari kondisi awal udah diketahui P sama T, sehingga kurang V. Di sini nanti kita ada PR untuk mencari V1. Di kondisi 2 udah diketahui P2 sama T2, berarti kita nanti ada PR buat nyari V2. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di kondisi 3 begitu juga udah diketahui P3 sama T3. Berarti PR kita adalah mencari V3. Nah, dengan mengetahui apa yang digambarkan di soal dan apa variabel apa yang belum diketahui ini, kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, pada dasarnya di sini itu variabel-variabel di sini itu merupakan modal untuk mencari poin B, teman-teman. Untuk mencari poin B. Oh ya, di sini aku sengaja ya, teman-teman, ke poin hitungan dulu. Nah, nanti grafik PV ini nanti aku sajikan setelah perhitungan ini. Itu, teman-teman. Oke, berarti langsung aja kita mulai. Di mana tadi udah aku jelaskan, ini merupakan gas ideal sehingga mengacu pada rumus PV sama dengan nRT dengan harga N sama dengan 10 mol dan harga R itu 0,08206 atm liter per mol Kelvin. Oke, lanjut. Kita langsung tinjau proses itu pada setiap kondisi yang terjadi. Pertama di kondisi 1 atau mula-mula tadi langsung kita substitusikan aja rumus P1V1 sama dengan N kali R kali T1. Dimana karena yang kita cari adalah harga, maka bentar ya, teman-teman. Oke, berarti harga V1 itu dirumuskan N kali R kali T1 per P1. Langsung aja kita substitusikan harga variabel yang sudah diketahui, N 10 mol, R 0,08206, kemudian T1 itu kan tadi suhunya adalah 40 derajat Celcius. Nah, harus kita konversikan dalam satuan Kelvin, sehingga ditambah 273. Dibagi V1 sebesar 5 atm, sehingga diperoleh V1 itu sebesar 51,37. Oke, jelas ya, teman-teman. Kemudian langsung aja lanjut pada kondisi kedua. Kita analisis kondisi kedua untuk mencari variabel yang belum diketahui, yaitu V2. Caranya juga sama, di mana dirumuskan P2 kali V2 sama dengan N dikali R dikali T2. Untuk mencari V2, sehingga kita pindah ruas P2 itu ke ruas kanan, sehingga N kali R dikali T2 dibagi P2. Langsung aja kita substitusikan nilai dari variabel-variabel tersebut. Di mana N sebesar 10, R sama dengan 0,08206, dan harga T2 itu kan tadi sama 40 derajat Celcius karena isotermal. Kembali lagi kita rubah dalam satuan Kelvin sehingga harus ditambahkan dengan 273 bagi dengan P2 yaitu 30 atm. Ya, teman-teman, sehingga dari hasil operasi kita peroleh harga V2 ini sebesar 8,56 liter. Lanjut pada kondisi yang ketiga, teman-teman. Sama halnya dengan kondisi yang pertama dan kedua, kita rumuskan terlebih dahulu dengan P3 kali V3 sama dengan N dikali R dikali T3. Dengan harga V3 sama dengan N dikali R kali T3 dibagi P3, sehingga diperoleh harga kita substitusikan dulu nilai variabel-variabel yang sudah diketahui dan kita operasikan, diperoleh harga V3 itu sebesar 17,04 liter, teman-teman. Oke, karena seluruh variabel-variabel di dalam setiap kondisi itu sudah kita ketahui, nilai P, PV sama T-nya udah kita ketahui semua, langsung aja kita beralih pada pertanyaan yang B, yaitu mencari harga W, X, delta H, delta E atau delta U-nya atau internal energinya, itu, teman-teman. Langsung aja ya, teman-teman. Nah, begitu pula dengan ketika kita mencari nilai volume di dalam tiap kondisi, kita acuannya meninjau dari tiap proses yang terjadi. Seperti itu. Langsung aja
Kita mencari dari yang pertama ya, kondisi satu kedua. Kondisi satu kedua telah dijelaskan di dalam soal bahwa dari kondisi satu ke kondisi dua itu berlangsung proses secara isotermal. Berlangsung secara isotermal sehingga kata kunci atau clue dari kata-kata ini adalah bahwa di dalam proses isotermal itu dipastikan bahwa delta T itu sama dengan 0. Kemudian delta U atau internal energy dari proses satu ke 2 itu juga 0. Kemudian nilai delta itu juga 0. Mungkin nanti apabila masih ada waktu ya teman-teman, nanti aku jelaskan kenapa harga ini bisa 0 gitu. Nah nanti kita kalau sekarang mentanya dulu, kita teman-teman ingat dulu bahwa di kondisi isotermal itu kata kunci yang mungkin terjadi adalah ini, delta T 0, delta U 0, delta H sama dengan 0 gitu. Sehingga dari pertanyaan poin B yang diajukan tadi, kita tinggal mencari nilai W dan X. Nilai W dan X itu. Di mana nilai W sebenarnya kan gini teman, ya sedikit menambahkan untuk pengingat aja dari teman-teman bahwa nilai delta U itu sama dengan X plus W. Berarti delta U sama dengan X plus W. Nah, ketika delta U itu harganya 0, maka ini kita pindah ruas sehingga menjadi W sama dengan minus X. W sama dengan minus X. Nah, itu teman-teman. Nah, di mana rumus W ini dirumuskan dengan N dikali R di mana dirumuskan bahwa W12 itu N dikali R dikali T1 dikali ln V1 per V2 teman-teman. Nah, itu udah diajarkan sama dosen-dosen ya teman-teman pastinya. Nah, lanjut aja. Kita langsung operasikan nih nilainya. Nah, di sini harga N sama dengan 10 mol. Tadi yang udah diketahui di soal. Kemudian harga R, di sini kan tadi sempat aku tuliskan bahwa harga R itu sebesar 0,08206. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa harga R itu tidak hanya 0,08206. Tapi harga R itu ada beberapa harga R gitu teman-teman. Nah, itu nanti tergantung sama satuan yang kita butuhkan. Harga R itu tergantung pada satuan yang kita butuhkan. Nah, ini teman-teman buat informasi tambahan aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa langsung nyatet bahwa nilai R itu ada 6 harga R dengan konstanta yang berbeda-beda. Bentar, teman-teman. Yang pertama harga R ya teman-teman. Harga R yang pertama itu adalah 1,987. Aduh, masih kaku banget teman-teman. Gak apa-apa ya. Nah, harga R yang pertama ini adalah 1,987 dengan satuan teman-teman mau dicatat ya, dengan satuan BTU per L bemol derajat Rankine. Ini aku contohin yang pertama. Per
Nih, yang pertama ini, yang kedua ada nilainya 0,73. 0,73 itu dengan satuan atmosfer kubik feet per lb mol derajat Rankine. Kemudian yang ketiga itu ada harganya 10. Aduh. Jelek banget tulisannya, kaku banget. 10,73. 10,73 itu dengan satuan PSIA dikali kubik feet per lb mol derajat Rankine. Kemudian yang keempat ada yang harganya 1,314. 314 itu satuannya atmosfer kubik feet per lb mol Kelvin. Kemudian yang kelima itu yang harganya 82,06. Ada yang harganya 82,06. Ini satuannya atmosfer sentimeter pangkat 3 per gram mol Kelvin. Nah, kemudian yang keenam itu yang kita pakai ini, yaitu harga L itu 8,314 kali joule per mol Kelvin. Nah, ini kita sesuaikan karena kita membutuhkan mencari harga W, maka diperlukan satuannya ini. Bisa juga kita gunakan satuan BTU, tapi nanti harus kita konversi lagi. Gitu. Nah, setelah kita konversikan nilainya, kita masukkan dulu harga R sebesar ini, kemudian T1. Ini T12 ya, karena sama. Kita ubah ke Kelvin lagi, tambah 273 dikali ln V1. V1 tadi yang udah kita cari itu nilainya 51,37. Kemudian V2 itu 8,56. Seperti itu teman-teman. Berarti setelah kita operasikan diperoleh harga sebesar 46.631,7 joule. Nah, sebagaimana yang telah aku tuliskan di sini, bahwa W itu sama dengan W sama dengan min Xi, atau Xi sama dengan min W, sehingga langsung aja untuk harga Xi 12, harga Xi 12 sama dengan min 46631,7 joule. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada kondisi 23. Pada kondisi 23. Di kondisi 23 ini dijelaskan secara gamblang bahwa proses tersebut adalah proses isobar. Nah, di sini kenapa nggak saya lanjutkan ya teman-teman? Saya rasa di soal UTS ini nomor 2 tuh kemarin ada revisi, ada soal yang kurang antara apakah itu CP atau CV. Antara CP atau CV, karena tanpa nilai CP atau CV tersebut kita nggak bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal kondisi 23 ini, teman-teman. Nah, mungkin di sini langsung aja ya teman-teman. Dari soal yang pernah aku kerjain juga, kita asumsikan aja bahwa harga CP itu sebesar 7 BTU per LB mol Rankine. Nah, harga CP itu sebesar 7 BTU per LB mol Rankine. Seperti itu. Kita asumsikan seperti itu ya, teman-teman.
Nah, untuk proses pengerjaan, untuk mencari harga-harga yang ditanyakan pada poin B itu, kita rumuskan bahwa di kondisi isobar itu dirumuskan gini teman-teman. Sebenarnya ini adalah rumus umum. Ini adalah rumus umum dalam mencari nilai internal energi, mencari harga Q dan mencari harga W. Tapi kan di mana kita ketahui tadi bahwa nilai T atau suhu, bukan T, pada kondisi isotermal delta U itu harganya 0 sehingga bisa menjadi Q sama dengan min W atau Q plus W sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Nah, ini beda di mana di dalam kondisi isobar ini tekanannya yang sama, sehingga nanti dapat dirumuskan seperti ini teman-teman. Bentar. Di mana delta U ini harus kita cari per poin ya. Di sini ada harga delta U berapa, nanti ada harga Q berapa, juga ada harga W berapa. Ini harus kita cari satu-satu teman-teman. Di mana harga delta U itu dirumuskan bahwa delta U atau internal energi adalah N kali CV kali delta T. Kemudian harga W itu ini teman-teman. Bentar, sebelum ke harga W itu kita ke harga Q. Harga Q itu N kali CP kali delta T. Seperti itu teman-teman. Nah, di mana harga W nanti kita cari berdasarkan persamaan ini. Kita cari berdasarkan persamaan ini, di mana apabila Q dan delta udah ketemu, maka harga W itu sama dengan delta U atau teman-teman internal energy min Q. Nah, seperti itu teman-teman rumusnya. Nah, pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya ini teman-teman. Di sini kan hanya diketahui harga CP. Sedangkan yang kita butuhkan untuk mencari delta U itu harga CV. Nah, ini hubungan antara CV dan CP itu seperti apa? Nah, hubungan antara CP dan CV itu dirumuskan P min CV sama dengan R. Sama dengan R, teman-teman. Nah, harga R-nya berapa? Harga R itu sesuai yang aku tuliskan tadi. Yang satuannya BTU per LB mol derajat Rankine, yaitu 1,987. Harga R di sini adalah 1,987. Nah, itu teman-teman. Jadi, ketika CP itu harganya 7, CV-nya berapa agar diperoleh R sebesar 987. Itu teman-teman. Bentar. Aku juga belum ngitung sih teman-teman. Tadi aku sempat tanya. Karena aku ragu antara soal kemarin tuh ada revisi apa enggak. Ternyata ada. Dan aku lupa yang direvisi itu apa. Nah, makanya ini aku cuma asumsi aja kalau di soal itu diketahui harga CP sebesar 7 BTU per LB mol. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ini dari teman-teman sendiri nanti itu bisa menghitung sendiri ya, teman-teman. Karena di sini semua nilai itu udah diketahui semua dan tinggal disubstitusikan
Nah, nanti teman-teman coba sendiri ya. Eh, aku takutnya nanti terlalu lama nulis soalnya masih kaku banget pakai kursornya. Itu teman-teman. Mungkin nanti kalau kalau apa? Kalau misalnya ada kendala dalam menghitung bisa langsung ini aja, langsung tanyakan aja ke aku atau ke teman-teman yang lain gitu, saling diskusi. Gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi yang aku janjiin ya teman-teman untuk menjelaskan nilai ini, untuk menjelaskan nilai ini, untuk menjelaskan nilai ini di kondisi isotermal. Kenapa nantinya bisa diperoleh delta U sebesar 0, delta H sebesar 0 gitu. Itu tuh, oh ya benar-benar. Ini teman-teman, sebagaimana telah kita ketahui bahwa harga delta U atau rumus delta U itu sama dengan N kali CV kali delta T. Sehingga di sini diperlukan adanya perubahan suhu. Nah, ketika kondisi isotermal, yang mana tadi di kondisi 1, 2 itu kondisi isotermal, yang mana antara kondisi 2 dan kondisi 1 itu memiliki suhu yang sama, sehingga tidak ada perbedaan suhu di sini. Sehingga harga 0. Nah, karena harga delta T itu sama dengan 0, maka mempengaruhi harga delta U. Harga delta U juga memiliki harga 0. Gitu. Begitu pula dengan harga delta H juga entalpi perubahan itu juga memiliki harga 0. Gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku mau tunjukin tentang grafik PV-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena sebagai poin yang ditanyakan di poin A itu ada PV. Bentar, bateraiku mau habis. Kita ambil charger dulu. Oke teman-teman, bentar aku stop share dulu ya teman-teman. Aku stop share dulu buat buka grafiknya soalnya beda teman-teman. Bentar ya teman-teman. Oke, Kak. Nah, ini teman-teman buat hubungan antara P dan V itu kita hubungkan di dalam suatu grafik ya, teman-teman. Nah, di sini pertama sebelum kita membuat grafiknya kita tabulasikan dulu tadi variabel P dan V di setiap kondisi. Ini P, ini V. Kondisi 1, kondisi
2, kondisi 3. Nah, di sini pada P1 itu diketahui 5 ATM. 5 ATM, di P2 itu 30 ATM. Di P3 itu 30 ATM. Kemudian V1 itu ada 51. Nah, lima satu koma 37. Selanjutnya V2 itu ada 8,56. Kemudian V3 itu ada 17,04. Oke, berarti langsung aja kita input ke dalam grafik PV. Di sini ada P sebesar 5 sama P sebesar 30. Kemudian ada V1 sebesar 51,37, V3 sebesar 17,04, dan V2 sebesar 8,56. Kita hubungkan di sini V1 dulu ya teman-teman. V1 itu 51,37 dengan P sebesar 5. Nah, kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini. Nah, ini titik 1, ini kondisi 1. Kemudian yang kedua itu V sebesar 8,56 dan P sebesar 30 kita hubungkan juga. Kemudian di V3 itu 17,04 dan P3 itu sebesar 30. Kita hubungkan juga. Oke, kita hubungkan teman-teman. Ini diperoleh titik ini. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafik tersebut. Kita hubungan grafik tersebut sesuai dengan petunjuk dari soal. Oke. Di sini di soal itu dijelaskan bahwa kondisi mula-mula mempunyai tekanan 5 atm 40 derajat Celcius. Selanjutnya dikompresi secara maksimal. Nah, kompresi, arti kompresi itu tekanan itu diperbesar, sedangkan volume diperkecil sehingga nanti grafiknya naik, sedangkan tekanannya volumenya diperkecil sehingga nanti grafiknya ke kiri. Itu maka kondisi 1, ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3. Nah, kondisi 1 ke 2 itu di kompresi, tekanannya dinaikkan tapi volumenya diperkecil. Jadi seperti ini. Kemudian dari kondisi 2 ke kondisi 3, gas dikompresi secara isotermal reversible sampai 30 atm. Selanjutnya dipanaskan secara isobar. Isobar itu tekanan sama. Oke, berarti dipanaskan, karena dipanaskan maka dia grafiknya ke kanan. Dipanaskan grafiknya ke kanan pada tekanan tetap. Selanjutnya proses ini berlangsung secara reversible. Sehingga ini kembali lagi pada kondisi yang pertama. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan grafiknya. Ini bisa aku hapus biar lebih kelihatan. Tapi langkah-langkahnya sesuai yang aku gambarin tadi teman-teman. Dan anak panahnya juga. Nih, oke. Seperti ini. Jadi dari 1 ini ke sana,
dari 2 ke 3, kemudian kembali lagi ke proses yang pertama. Gitu teman-teman untuk penjelasan yang nomor 2. Kemudian lanjut aja kita langsung pembahasan ke nomor 3 ya teman-teman. Kita langsung bahas ke soal nomor 3. Sana. Oke, langsung kita bahas pada permasalahan nomor 3. Nah, ini teman-teman di soal nomor 3. Nomor 3 itu seperti ini. Terdapat reaksi ini, kemudian hitunglah delta H reaksi, delta H reaksi, delta S atau entropi reaksi pada suhu 100 derajat Celcius. Apakah reaksi berlangsung spontan? Nah, reaksi berlangsung spontan itu dapat kita ketahui bahwa apakah reaksi ini pada suhu 100 derajat Celcius berlangsung spontan. Maka untuk itu kita analisis bahwa reaksi berlangsung spontan apabila delta S lebih besar daripada 0. Seperti itu teman-teman. Nah, reaksi dapat dikatakan spontan apabila delta S lebih besar daripada 0. Seperti itu. Kemudian ini komponen-komponen dengan nilai panas reaksi, dengan entropi dan kapasitas panas. Nah, ini karena tidak ada keterangan bahwa dapat kita anggap bahwa harga semua ini terjadi pada kondisi gas ideal atau pada kondisi ideal yaitu 25 derajat Celcius. Bukan kondisi ideal ya, terjadi pada 25 derajat Celcius. Itu teman-teman, 25 derajat Celcius atau kita konversikan ke dalam Kelvin itu 298. 298 Kelvin. Gitu teman-teman, langsung aja kita mulai dalam pembahasan soalnya. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa di sini harga CP itu merupakan fungsi suhu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap perhitungan kita nantinya. Beda dengan harga CP itu misalnya cuman diketahui ini doang. Misalnya ini doang 3,58, 3,39, 3,45, 3,28. Nah, ini tentunya dalam operasi nantinya akan lebih mudah karena tidak harus mengintegralkan nilai T gitu. Nah, ini menjadi permasalahan yang harus kita soroti bahwa karena di sini nanti CP-nya itu diintegralkan dan integral ini adalah terhadap fungsi suhu. Maka nantinya perhitungan ini ikut di dalam integrasi ini. Gitu teman-teman. Oke, kita mulai pada pertanyaan yang pertama tentang delta H reaksi. Tentang delta H reaksi atau panas reaksi ya teman-teman. Bentar. Langsung aja kita bahas pada poin A tentang delta H pada suhu 100 derajat Celcius. Di mana kita ketahui bahwa data ini itu terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau apabila kita merujuk pada panas reaksi berarti delta H di sini adalah delta H di suhu 25. Di suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, yang kita cari, yang ditanyakan itu adalah pada saat suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini juga kita konversikan ke dalam Kelvin, yaitu nilainya 373. Nah, makanya ini nantinya akan dicari delta H
pada suhu 373. Nah, rumusnya adalah integrasi dari delta H dari 298 sampai 373 sama dengan integral NCP dt. Nah, di mana T ini yaitu dari suhu 298 sampai 373 juga. Nah, nih kita terjemahkan bahwa delta H di sini adalah delta H, udah kita integrasikan ya teman-teman, sehingga diperoleh delta H 373 dikurangi delta H 298. Nah, delta H 298 ini diperoleh dari data yang sudah diketahui, diperoleh dari sini. Diperoleh dari sini, teman-teman. Nah, PR yang harus kita cari adalah delta H 373. Dan nilai CP di sini, nilai CP di sini, nilai CP di sini juga berasal dari data yang sudah diketahui, berasal dari sini juga. Nah, berarti untuk langkah untuk mencari harga delta H 373 itu kita harus mencari nilai delta H di posisi 298 Kelvin dan mencari harga CP seperti itu. Nah, ini PR yang harus kita kerjakan, langkah yang harus kita kerjakan. Langsung aja kita menghitung pada delta H 298, di mana di sini dirumuskan delta H di kondisi 298 adalah delta H produk kurangi delta H reaktan. Delta H reaktan. Delta H reaktan di sini delta H produk. Oke, produknya apa saja? Produknya itu sebagaimana yang telah kita ketahui di sini adalah H2, ada O, 6H2O, dan 5N2. Nah, koefisiennya ini akan kita kalikan ya teman-teman pada harga delta HF masing-masing komponen. Nah, di sini untuk delta H produk itu ada H2O dan 5N2. Oke, kita konsentrasi pada H2O dan N2. Nah, nilainya adalah untuk H2O itu min 241,818 dan N2 itu 0. Sehingga di dalam untuk mencari nilai delta H F reaksi itu H2O itu 6 dikali ini dan untuk N2 5 dikali harga O. Begitu pula dengan delta H reaktan. Di sini ada NH3 dan NO dengan koefisien NH3 4, koefisien NO itu sebesar 6. Nah, koefisien-koefisien ini nantinya di dalam operasi harus dikalikan dengan harga delta F HF yang sudah diketahui. Di sini NH3 ada sebesar min 46110. Berarti nanti dikalikan NO-nya nanti dikalikan 6 gitu, teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini tadi koefisien dari N2 itu 5 kali harga delta HF-nya 0 ditambah koefisien koefisien H2O-nya itu 6 dikali nilai H2O-nya itu minus 4241818, kemudian dikurangkan dengan delta HF reaktan yaitu NH3 itu koefisiennya 4 dikali nilai delta HF-nya, kemudian ditambah koefisien dari NO dikali dengan panas reaksi NO sebesar 90,250 ya teman-teman. Nah, ini kita operasikan, diperoleh harga delta H di kondisi 298 itu sebesar 1.807.968 Joule per mol. Itu harga delta H 298. Kemudian kita cari CP. Nah, untuk pengerjaannya sama dengan mencari delta H di kondisi 298, yaitu CP sigma CP produk dikurangkan dengan sigma CP reaktan. Itu teman-teman. Nah, di sini sama
pengerjaan pada mencari proses mencari panas reaksi di kondisi 298 dengan data yang disajikan di sini. Kita analisis di manakah reaktannya, di manakah produknya, kemudian setelah kita ketahui langsung saja kita operasikan dengan mengalihkan koefisien reaktan dan produk dengan harga CP di sini. Seperti itu. Nah, secara langsung ini teman-teman, setelah aku operasikan di sini, aduh, jelek banget. Setelah aku operasikan di sini, diperoleh harga CP. CP itu adalah, ini teman-teman, harga CP itu ingat teman-teman, karena di sini harga CP itu merupakan fungsi waktu, sehingga CP nantinya harus juga ikut diintegralkan karena ini merupakan fungsi waktu. CP itu harus diintegralkan, kecuali beda dengan harga CP. Misalnya udah diketahui harga CP sebesar, misalnya harga CP itu bukan merupakan fungsi waktu ya, misalnya harga CP udah diketahui 170 gitu, 170. Nah, makanya nanti di sini CP bisa dikeluarkan, bisa langsung dikeluarkan. Tinggal integrasi dari DT. Gitu, teman-teman. Nah, karena CP-nya ini merupakan fungsi waktu, harus kita ikutkan dalam integrasi. Itu. Nah, kita kembali ke rumus yang awal bahwa untuk mencari delta H373 itu sama dengan delta H373 itu delta H373 sama dengan delta H298 yang tadi udah kita cari ditambah dengan integrasi NCPDT. Tuh. Nah, tadi dari nilai delta H298 itu udah kita ketahui, berarti langsung kita substitusikan aja di sini. Kita substitusikan aja nilainya di sini. Kemudian kita integralkan harga CP dari DT. Integralkan kapasitas panas, harga kapasitas panas. Di sini ada integral hasil CP-nya di sini 12,44 min 42,1 kali 10 pangkat min 3T dikali DT, integrasi dari DT itu. Nah, ini satuannya udah sama ya teman-teman. Joule per mol. Di sini juga udah joule per mol. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita integrasikan, ini nilainya sama, kemudian kita integrasikan, hasil integrasi adalah 12,44 T min 42,1 kali 10 pangkat minus 3 T pangkat 2 per 2. Dari batasnya 298 sampai 373. Langsung aja 12,44 kita substitusikan batasnya itu 373 kurangi 298 kurangi 42,1 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2 dikali 373 kuadrat min 298 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh hasil dari integrasi itu ini 933 kurangi 1059,34. Langsung saja kita jumlahkan seperti ini. Sehingga diperoleh hasilnya sebesar ini. Min 1.808.994. Nah, seperti itu. Nah, ya ini sebenarnya satuan CP kan joule per mol Kelvin. Nah, karena di sini ada fungsi DT yang nantinya bahwa fungsi ini dikalikan dengan suhu T, di mana T itu memiliki satuan K. Sehingga bisa kita coret, diperoleh satuannya joule per mol. Sehingga sedang delta H298 juga memiliki satuan joule per mol. Sehingga langsung bisa kita jumlahkan, karena satuannya sudah sama. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut aja ya teman-teman pada pertanyaan yang kedua di nomor 3 ini, yaitu untuk mencari
delta S atau perubahan entropi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, gitu teman-teman. Perubahan entropi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini juga telah kita ketahui bahwa S di sini atau entropi di sini adalah entropi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin seperti itu. Langsung aja kita masuk ke dalam proses penyelesaiannya. Nah, untuk proses penyelesaiannya ini terdapat persamaan. Nah, ini menjadi acuan dalam kita mengerjakan soal ini, di mana delta S perubahan entropi dari kondisi entropi pertama, kondisi mula-mula atau 25 derajat Celcius, yang kita cari entropi pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti ini kondisi mula-mula, ini kondisi pada saat 100 derajat Celcius. Di sini dirumuskan Cp dt per T dengan batasan kondisi mula-mula juga. Di sini T1 itu 25 derajat Celcius, di sini T2 juga 100 derajat Celcius gitu teman-teman. Sehingga seperti ini, apabila kita integrasikan delta S ini diperoleh delta S pada kondisi 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin dikurangi dengan perubahan entropi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin seperti itu. Nah, kemudian delta Cp ya, dikali dt per T dengan batasan juga pada kondisi 298 sampai 373 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Langsung aja kita operasikan bahwa delta S, sehingga untuk mencari delta S 373, delta S 373 itu sama dengan delta S 298 ditambah dengan integrasi Cp kali dt per T. Seperti itu. Sehingga poin yang harus kita cari adalah delta S pada kondisi 298 mengacu pada data dan sigma delta Cp, yang tadi udah kita cari juga ya teman-teman. Oke, lanjut kita proses mencari harga delta S pada suhu 25 derajat Celcius. Caranya sama, yaitu delta S pada produk kurangi delta S pada reaktan. Delta S pada produk kurangi delta S pada reaktan. Delta S produk kurangi delta S reaktan. Caranya juga sama. Apabila komponen tersebut memiliki koefisien, maka koefisien tersebut dikalikan dengan harga S yang dimiliki komponen tersebut. Sama persis dengan pengerjaan dalam mencari delta H dan delta Cp tadi. Koefisiennya diikut dalam operasi. Nih, teman-teman. Gitu. Di mana nilai S-nya udah kita ketahui bareng-bareng ya, teman-teman. Ini tinggal kita kalikan dengan ini untuk masing-masing komponen. Untuk masing-masing komponen itu kita kalikan dengan koefisiennya. Oke, kita substitusikan harganya 958, 1132,8 dikurangi 1264,8 ditambah 771,2. Diperoleh harga delta S atau perubahan entropi pada suhu 298 Kelvin itu sebesar 54,8 Joule per mol Kelvin. Seperti itu teman-teman. Satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian apa yang harus kita cari yang kedua yaitu Cp. Karena tadi pada saat mencari pertanyaan A itu harga Cp udah diketahui. Harga Cp itu ini, ya udah langsung aja kita tinggal tuliskan harga sigma Cp itu sebesar ini ya teman-teman. Oke, karena poin-poinnya udah kita ketahui semua, langsung saja kita operasikan.
yaitu delta S pada kondisi 373 itu sama dengan delta S pada kondisi 298, yaitu nilainya 54,8 ditambah integrasi dari sigma CP per T dikali DT. Nah, ini integrasi biasa. Nih, apabila kita pecahkan berarti menjadi 12,44 dt per T dengan integral tertentu dari 298 sampai 373 dikurangi 42,1 kali 10 pangkat minus 3T per T dt dengan batas 298 sampai 373. Sehingga langsung saja kita peroleh bahwa nilai ini delta S 298, kemudian ini hasilnya, hasil integrasinya. Ini juga hasil integrasinya. Langsung saja ini kita substitusikan harga batasnya, yaitu len T2 kan pasnya len T2 min 1, berarti kan len T2 per T1 kurangi ini dikali T2 min T1. Nah, maka dapat diperoleh bahwa harganya besar ini. Nah, diperoleh harga delta S pada kondisi 100 derajat Celcius itu sebesar 54,436 Joule per mol Kelvin, seperti itu teman-teman. Nah, tadi di pertanyaan nomor 3 itu juga ditanyakan apakah reaksi berlangsung spontan. Nah, ini telah kita tuliskan syarat bahwa suatu reaksi dapat dikatakan spontan terjadi apabila delta S atau perubahan entropi itu lebih besar daripada 0. Nah, ini maknanya bahwa reaksi itu bersifat reversibel atau bolak-balik, dan reaksi itu bersifat spontan. Teman-teman. Maaf, ini tak reversibel, teman-teman. Bukan reversibel ya. Tapi ketika delta S itu lebih besar daripada 0 itu sifatnya tak reversibel atau tidak balik. Dan yang kedua adalah spontan. Nah, reaksinya bersifat spontan seperti itu, teman-teman. Berarti karena yang poin pertama tadi yang ditanyakan adalah apakah reaksi itu bersifat spontan atau enggak. Nah, di sini delta S harus lebih besar daripada 0 dan nilai delta S yang telah kita selesaikan di kondisi 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin itu adalah sebesar 54,436 Joule per mol Kelvin. Sehingga harga ini lebih besar daripada 0, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi itu berlangsung spontan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk perhitungannya ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk nomor 4, pertanyaan nomor 4 tentang koloid. Apakah perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan, kemudian berikan perusakan kestabilan koloid pada air kotor, kemudian ini sebenarnya teoritis. Sebenarnya aku juga pernah dikasih bentar. Mungkin sambil aku nyari ya teman-teman. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanya? Balikan dulu kepada Mbak Anggit selaku moderator. Sambil saya mencari jawaban yang nomor 4. Oke.
Oke, kalau begitu, apabila ada pertanyaan boleh. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri belajar bareng pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Dodi selaku mentor kita pada acara ini, dan juga atas partisipasi dari teman-teman. Terima kasih. Nanti video ini akan diupload, bisa ditonton lagi. Semangat dan semoga sukses. Terima kasih. Sekian dari saya dan dari kami, tim HMTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf ya teman-teman, kalau misalnya tadi penjelasannya ada yang kurang atau ada yang salah, mau dimaafkan. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung juga bisa ke Mbak Anggit, Mas Riza, Mas Miftah atau Fadil, atau bisa juga ke aku gitu. Semangat ya teman-teman. Ya, makasih Kak Dodi, semangat. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Terima Dodi. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kak Dodi baik deh. Oke, kalau begitu saya end ya.